Oke, selamat siang semuanya. Sekarang jam setengah 11. Cuacanya lumayan panas. Yuk kita berangkat. Jadi hari ini gue mau ngapain? Gue mau ganti oli buat motor ini. Ganti oli di mana? Sorry, ganti motor. Ganti oli di mana? Ganti oli di rumah. Gue biasa ngelakuinnya sendiri. Gue mau beli olinya dulu. Kita ke Yamaha yang ada di Pajajaran ya. Sebenarnya dekat-dekat sini juga ada, cuma ya mau sekalian muter aja. Jadi udah lama gue ganti oli sendiri, udah jarang di bengkel lagi. Awal-awal masih di bengkel gue ganti olinya ya, karena keterbatasan alat ya, karena gue nggak punya alatnya. Kunci buat ngebuka olinya ya nomor berapa ya, kunci T nomor 17 kalau gue nggak salah ya, sama kunci buat ngebuka filter olinya ya itu nomor 7 atau nomor 8 ya kalau gua nggak salah. Rada-rada lupa gua. nggak merhatiin kuncinya gua. Tapi sejak 2 atau 3 kali aja gua ganti di bengkel, ganti oli di bengkel, gua ngelihat dan prosesnya memang mudah ya, cuma diganti doang. Cuma PR-nya yaitu gua harus beli beberapa tools yang udah gua beli. Apa aja diantaranya? Yang paling utama dan terutama yaitu kunci untuk membuka saluran pembuangan oli bekasnya yang ada di bawah mesin. Itu pakai kunci nomor 17. Nah, kalau nggak salah 17 ya. Nanti gua taruh gambarnya. Terus tools berikutnya, alat berikutnya yaitu kunci untuk membuka filter olinya. Karena itu pasti sepaket ya. Kalau lu ganti oli itu disarankan setiap ganti oli itu ganti juga filter olinya, karena kan pas lu ganti oli yang baru nanti itu kan filter oli lu kalau pakai yang bekas itu filter oli lu kotor bekas oli lu yang sebelumnya itu. Ya sebenarnya harusnya sih ya 1 kali ganti oli 1 kali ganti filter oli berbarengan itu. Nah tapi maksimalnya banget kalau lu telat ya 2 kali ganti oli, sekali ganti filter oli. Nah itu. Nah terus alat apa lagi? Nah untuk ganti filter olinya itu pakai kunci T juga ya, itu ukuran 7 kalau gua nggak salah. Nanti gua tampilin juga di gambarnya ya di sini. Nah tools berikutnya ini yang tidak terlalu krusial tapi penting dan cukup membantu buat gua, yaitu corong. Ya kalau gua lihat di beberapa tempat, kayak di bengkel pinggir jalan gitu, mereka suka pakai
apa sih ini ya, bagian leher dari air mineral botol ya. Lampu merah, kita berhenti dulu deh. Itu lebih murah dan alternatif kalau lu kepepet dan nggak ada corongnya. Alatnya jadi apa aja ya, itu aja sih. Kita sebentar lagi udah mau nyampe. Ya, seperti inilah Bogor kalau weekend. Sabtu Minggu jalanan lumayan padat. Sebentar lagi nyampe ya guys ya. Dia ada di kiri teman-teman, jadi kita ambil jalur kiri aja. Tuh, kalian bisa lihat tuh Yamaha. Ya, Pajajaran memang selalu macet, terlebih weekend. Ya, kita sampai. Kita parkir dulu ya, di depan sini aja kita parkirnya. Oke. Wah, ada helm banyak. Gue tuh sempet ngincer satu helm yang ada di Carglass. Helm klasiknya dia itu kalau nggak salah apa namanya, Howard Smith ya. Iya, Howard Smith. Oke, gue mau beli filter oli sama olinya, jadi nanti gue lanjut lagi ya. Oke. Oke, sekarang gue udah beres. Barusan udah beli gue. Apa yang gue beli? Oli sama filter olinya. Kita lanjut jalan sekarang. Gue mau putar balik sih sebenarnya. Jadi gue harus ambil kanan ya, pelan-pelan. Tapi rapet banget, susah banget. Pelan-pelan deh. Permisi, 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 permisi. Saya mau mutar. Oke. Ya. Jadi oli apa yang gue beli dan filter oli apa yang gue beli? Gue beli filter olinya yang pasti ya khusus untuk motor R15 2018. Dia sama kayak tadi gue dapat infonya, dia tuh sama kayak Vixion Air ternyata ya. Vixion Air tuh sama ya, karena mesinnya juga sama sih, sama XSR 1 yang 155 itu juga sama tuh. Kalau olinya pakai Yamaha Super Sport ya. Yamaha Super Sport itu untuk 150 kayak R15 ini. Sama Vixion Air XSR 155 juga sama. Nah itu udah bagus untuk kelas 150 cc ya, sport 150 cc. Nah kalau di atasnya itu ada Yamaha ini ya, gue lupa, RS4 GP kalau nggak salah ya. Nah itu kata masnya itu tuh cocoknya untuk 2,5
250 cc kayak yang dari Yamaha R25 MT25 ya. Itu ini lampu merahnya banyak banget ya, kanan kiri depan. Jadi kita tunggu giliran dulu. Jadi kenapa gue beli olinya itu Yamaha Loop Super Sport? Nggak ada alasan yang penting banget sih. Ya alasannya cuma ya karena itu memang untuk motor sport Yamaha yang 150. Oli merek lainnya ada ya banyak. Gua baca-baca juga di komunitas di Facebook juga gue lihat banyak juga mereka yang sharing penggunaan oli merek oli untuk R15 nya ini ya. Ada dari Shell, ada dari Motul juga. Gue sih belum kepikiran buat ganti merek oli ya, karena ini udah cukup sih menurut gue untuk penggunaan gue yang tidak selalu high performance gitu loh kan. Gue juga bawa motornya nggak sekencang itu, dan buat apa sekencang itu di jalan raya kan. Jadi oli yang standar aja udah cukup. Sepengalaman gue, pemakaian gue selama ini ya lumayan untuk tarikannya dan juga ini ya, maksud gue mesinnya. Gue memang tidak terlalu paham banget, cuma yang gue rasain aman-aman aja. Bunyi mesinnya juga halus-halus aja sejauh yang gue pakai motor ini. Terus juga untuk perpindahan gigi naik maupun turun halus-halus aja. Mungkin kalau pakai yang RS4 GP ya, karena itu memang sudah speknya di atas yang super sport, harganya juga jauh. Kalau nggak salah 2 kali lipatnya dari si super sport ini. Super sport ini by the way 85.000 ya harganya. Kalau si RS4 GP berapa ya kalau gua nggak salah? 175 ya kalau gua nggak salah ya. Dan alasan yang paling utamanya sih buat gua adalah mubazir ya. Jadi untuk spek oli yang high kayak begitu, yang tinggi, dipakai motor yang biasa-biasa aja gitu ya. Yang untuk kelas motor di bawahnya yang harusnya dipakai 250 ya pasti mubazir. Apalagi pemakaian gue bukan untuk day track gitu ya, track day sorry ataupun untuk high performance gitu, ngebut-ngebutan enggak juga. Jadi menurut gue RS4 GP mubazir dengan harga yang 2 kali lipat, tapi pemakaian gue yang begini aja gitu ya, menurut gua jadi mubazir. Apalagi ya yang akan gue bahas seputar penggantian oli ini. Oh iya, kapasitas oli. Gini guys, kalian perlu pahami ya kalau mau ganti oli sendiri. Jadi kapasitas mesin untuk menampung oli ya, kapasitas mesinnya ya, kapasitas mesin motor untuk menampung oli itu setiap motor beda-beda. Setiap motor beda-beda, beda cc, beda kapasitas olinya pasti, apalagi beda mesin kayak mungkin dia 2 silinder atau lebih, 3, 4 dan seterusnya pasti lebih berbeda. Nah kalau si R15 nya ini yang 2018 V3
Nah, itu tuh kapasitas untuk oli mesinnya ya. Kalau untuk hanya penggantian oli saja ya. Nah, karena ada dua ini guys, ada dua kategori. Kalau untuk ganti oli saja tidak berikut penggantian filter oli. Jadi kalian cuma mau ganti oli doang nih. Ganti filter olinya mungkin bulan depan gitu ya. Nah, kalau kalian hanya ganti olinya aja, nah itu tuh kapasitasnya 850 mili atau 0,85 liter. Nah, jadi sedangkan kan di kemasan olinya itu dia netonya berapa ya? 1 liter ya, 1 liter pas. Nah, jadi kalau kalian ganti oli aja tanpa ganti filter oli, yang mana membutuhkan 850 mililiter saja, kalian jangan ganti sebanyak 1 botol full atau 1 liter. Jangan, apalagi kurang dari 800 mili. Lebih baik pas itu. Nah, kalau untuk penggantian oli beserta penggantian filter oli, nah oli yang kalian masukkan itu lebih banyak. Kalau tadi sebelumnya 850 mililiter saja. Nah, kalau kalian ganti oli berikut dengan ganti filter olinya, nah itu menjadi 950 ml. Nah, lebih banyak 100 ml dibandingkan tanpa ganti filter oli ya. Jadi kalau dalam satu botol itu masih sisa 50 ml. Nah, masih sisa dikit lah, 50 ml. Itu kalau kalian gantinya beserta filter oli gitu. Nah, lalu kita bahas gimana kalau gua kebanyakan atau kedikitan gitu. Nah, kalau dalam kasus penggantian oli ini ya, gue sih lebih walaupun dua-duanya tidak baik ya, kelebihan ataupun kekurangan ya, itu tidak baik. Tapi gue lebih mending kalian ganti olinya kelebihan dikit gitu, kelebihan lah daripada kekurangan tuh. Nah, jadi gini, kalau kalian kurang ganti olinya, yang pasti supply oli untuk mesin kurang, atau bahkan bisa jadi oli itu nggak bisa naik ke mesin. Jadi nggak bisa melumasi dengan sempurna karena olinya kedikitan. Jadi nggak naik dia ke atas mesin gitu. Ya, dan kalau oli nggak bisa naik ke mesin dan nggak bisa melumasi mesin, ya kalian tau lah akibatnya. Nah, terus kalau kelebihan gimana? Nah, kalau kelebihan ini sebenarnya ada efek sampingnya juga. Hanya akan memberatkan putaran mesin gitu doang sih. Ya, seberat apa akan nambah beratnya gue nggak tahu juga, karena kan paling kan kalian kelebihan oli itu kan paling berapa ini sih, paling kalau misalnya 950 kalian taruh seliter kan cuma kelebihan 50 mili aja, itu juga nggak akan berasa banget lah kalian. Putaran mesinnya kerasa berat atau tidak ya nggak bakal berasa amat. Jadi hanya itu aja sih yang gue tahu ya. Kalau kalian ada yang tahu efek-efek negatifnya apa aja di luar yang udah gue sebutin tadi, boleh kalian kasih tahu gue di kolom komentar, biar gue dan temen-temen yang nonton paham. Oke, gue rasa itu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian tentang perolian untuk R15.
Habis ini gue mau ganti oli berikut dengan filternya sambil nunggu buka puasa nanti. Oke, gua Febri pamit, bye.